Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah praktikum sistem digital. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komparator dan juga adder bersama saya Ahmad Fauji MKom. Baik, yang kita tahu komparator merupakan sebuah rangkaian logika yang mempunyai fungsi untuk membandingkan input dari keadaan logika. Jadinya sebuah komparator sama diartikan seperti komparasi atau sebuah perbandingan ya, untuk membandingkan sebuah inputan yang masuk ke dalam sebuah gerbang logika. Nah, pada dasarnya komparator itu terdiri dari dua macam, yaitu ada non-equality comparator. Merupakan rangkaian logika yang akan memberikan keadaan keluaran tinggi jika keadaan masukannya berbeda. Artinya apa? Bahwa untuk komparator non-equality comparator, bila ingin menghasilkan sebuah nilai 1, maka harus inputan ada yang bernilai kosong dan inputan harus bernilai 1. Nah, tentu inputan ini harus berbeda-beda. Ada yang 0 dan juga ada yang 1, maka menghasilkan sebuah angka 1. Nah, seperti pada slide ini terdapat sebuah tabel kebenaran, ada A dan B, di mana X itu adalah bukan A dikali B ditambah A dikali bukan B. Nah, untuk rangkaian seperti ini ya, di mana X itu adalah sebuah indikator lampu LED. Nah, ini ada logika N, di mana akan kita ubah menjadi kali, 2 kali. Ini ada logika A di sini. Dan ini bukan A dikali B, masuk ke sini. Ya, lalu ditambah, karena di sini ada yang namanya OR. Ditambah dari nilai A, ditambah bukan B, maka menghasilkan sebuah X. Berdasarkan tabel kebenaran, dapat dibuat persamaan keluaran seperti berikut. Dengan metode SOP dan bentuk POS akan menghasilkan sebuah aturan main X sama dengan bukan A dikali B ditambah A dikali bukan B, di mana nilai M ini yang mengacu adalah munculnya angka 1, yaitu untuk baris 1 dan baris kedua. Ini baris 0 ya. Di sini baris 0. Ini yang adanya angka 1, di sini baris 1 dan baris 2, di mana M ini mengacu kepada nilai 1 dengan syarat salah satu harus bernilai angka 1 atau positif, maka menghasil tegangan tinggi. Ini yang disebut dengan non-equality comparator. Sedangkan untuk rangkaian sederhananya, untuk non-equality comparator dapat kita artikan sebagai gerbang XOR. Rangkaian non-equality comparator dapat diimplementasikan pula dengan gerbang XOR dengan persamaan logika X sama dengan A OR B. Nah, ini adalah sebuah gerbang logika XOR. Artinya ini adalah bentuk sederhana dari non-equality comparator. Tapi sebelumnya kita balik dulu. Nah, perlu pengujian. Di sini saya pengujiannya dengan menggunakan Proteus. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bahan-bahannya yang kita siapkan diantaranya ini adalah untuk nilai inputan 0 atau 1 bisa kita cari ada di komponen mode, lalu kita pilih P, kita cari, kita ketik yang namanya logic state. Nah, seperti ini kita oke. Nah, di sini untuk menginput angka 1 atau 0 dengan komponen logic state. Sedangkan untuk hasil di sini kita gunakan adalah logic probe. Nah, ini yang besar tampilannya, artinya layarnya lebih besar karena ada dua hasil ya. Saya menggunakan hasil yang besar. Sedangkan untuk komponennya di sini ada IC 7404 ya untuk NOT, lalu 7408 untuk N dan 7432 untuk OR. Sama, kalian pilih komponen dulu di sini. Komponen lalu P, tinggal diketik aja serinya 7432
7404 misalnya. Nah, ini sudah ada 7404 ya, lalu di oke saja. Maka akan masuk seperti ini. Nah, menyesuaikan dengan skema ini, kita akan buktikan tabel kebenaran berdasarkan dari skema tersebut ya. Katanya kalau jika A 0 dan 0 maka hasilnya 0. Ya, 0 ini lampu tidak menyala ya, atau keadaan mati. Di sini sudah saya rangkai sebelumnya dan kita play. Oke, 0 dan 0 maka hasilnya 0 atau lampu akan mati. Selanjutnya, kalau kita pindahkan logika 1 dan 0, maka hasilnya 1. Kita lihat tabelnya, benar ya? 1 dan 0, maka hasilnya 1. Kalau 0 dan 1, 0 dan 1, maka dia hasilnya 1. 0 dan 1 hasilnya 1. Coba kita buat 1 dan 1. Maka hasilnya 0. Sudah sesuai, artinya dari skema dan tabel kebenaran sudah sesuai. Artinya untuk non-equality comparator, bila ingin mendapatkan nilai high atau nilai 1, syaratnya adalah salah satu inputan harus bernilai angka 1 atau bernilai positif. Nah, selanjutnya bisa kalian praktikkan atau bisa kalian isi tabel-tabel yang kosong. Nah, ini kita menggunakan yang namanya gerbang XOR. Silakan kalian buat gerbang logika XOR-nya dan coba isi dari tabel berikut. Intinya, untuk penyederhanaan non-equality comparator bisa kita temukan pada gerbang logika XOR. Apakah sama hasilnya antara non-equality comparator gabungan dari 3 gerbang logika dengan XOR bisa kalian tentukan dari tabel tersebut. Nah, lampu itu kalau 1 artinya menyala, kalau misalkan 0 dia lampunya mati. Itu non-equality comparator. Sedangkan untuk komparator yang kedua adalah ada lagi yang namanya equality comparator. Rangkaian logika yang akan memberikan keadaan keluaran tinggi jika kedua masukannya sama. Artinya, dalam equality comparator, jika kita ingin mendapatkan nilai high atau nilai 1, syaratnya untuk kedua inputan harus memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti ini, antara 0 dan 0 maka nilainya 1. 1 dan 1 nilainya 1. Nah, ini adalah untuk tabel kebenarannya, di mana X dengan AB ditambah bukan A dikali bukan B. Seperti ini adalah gerbang logikanya. Berdasarkan tabel kebenaran dapat dibuatkan persamaan keluaran tersebut dalam bentuk SOP maupun dalam bentuk POS, di mana untuk SOP mengacu untuk nilai 1 ada di baris 0 dan baris 3, yaitu ini ya, baris 0 dan baris 3, di mana AB plus bukan A bukan B. Ya, ini bukan A bukan B, ini A dan juga B, maka menghasilkan sebuah bentuk SOP. Nah, silakan didesain dan dirancang serta dibuktikan tabel kebenaran tersebut. Nah, bentuk lain dari equality comparator secara sederhana ada pada bentuk XNOR. Ya, XNOR ini kebalikan dari XOR ya, di mana ada penambahan di sini di inverse. Hasilnya untuk yang NOR ya, XOR gitu ya. Untuk yang XOR dia hasilnya ini ada di inverse, maka membentuk XNOR. Di sini disebut dengan equality comparator. Mungkin sudah bisa kebaca ya hasilnya ya. Silakan kalian praktikkan dalam bentuk Proteus yang tadi saya gunakan. Isi tabel-tabel berikut ini. Apakah sama nilainya dengan desain untuk yang XNOR dengan gerbang yang ada di quality comparator? Nah, ini adalah penyederhanaan dari quality comparator dapat kita temukan pada rangkaian XNOR. Nah, selanjutnya adder. Adder ini merupakan penjumlah ya, atau rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah anggota dalam sistem bilangan bilinear. Terdapat dua jenis, ada half adder, ada full adder.
Jadinya bila biner ingin kita tambahkan atau ingin kita melakukan perhitungan terhadap bilangan biner, maka kita menggunakan yang namanya rangkaian adder. Nah, biasanya rangkaian adder ini terdapat pada prosesor ya, tipe dengan menggunakan rangkaian adder konsepnya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya half adder. Berdasarkan dua inputan yaitu A dan B, maka outputnya adalah S. Nah, kalau ada input A dan B, maka outputnya adalah S atau sum. Atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika XOR A dan B. Selain output sum, masih ada lagi output lain yang akan kita kenal, yaitu dengan carry. Nah, sedangkan output carry ini dihasilkan dari implementasi dari gerbang logika AND. Nah, ini ya, ada switch 1, switch 2 adalah A dan B, di mana ketika dia melewati gerbang logika XOR, maka akan menghasilkan sebuah sum. Sedangkan untuk carry atau beban atau sisa ya bisa dibilang ya, ada nilai lebih lah gitu, dapat dihasilkan dari logika AND. Nah, silakan di sini ada switch 1, switch 2, di sini ada LED. Bagaimana kondisinya kalau misalkan saya kasih 1, 0, 0. Nah, kalian lihat sendiri nanti berapakah nilainya, bisa kalian praktikkan dengan menggunakan Proteus ataupun aplikasi lainnya. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya full adder. Berdasarkan dua inputan seperti di atas atau half adder, maka prinsip kerja juga sama seperti half adder, hanya saja full adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya waktu-waktu bisa jadi 3 tergantung kondisi carry-nya apakah aktif ataupun tidak. Misalkan di sini ada carry nih. Carry ini nilai 1 atau 0. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau misalkan dari perhitungan ini terdapat sebuah carry atau sebuah nilai lebih, maka bernilainya 1. Kalau tidak ada carry-nya, dia bernilai 0. Maka suatu waktu bisa menambah atau tidak. Nah, ini adalah inputan yang ada 3 inputan, ada in 1 atau switch 1, in 2 atau switch 2, lalu ada carry. Kita hitung, kita perhatikan LED-nya, kalau nyala dia 1, kalau mati dia 0. Nah, silakan untuk menjawab ini kalian harus mempraktikannya. Oke, sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami untuk kombinasi dari gerbang logika. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.